Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran tentang kalkulus dasar bersama saya Yanwar Firadian. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi. Oke, limit fungsi itu merupakan pembahasan setelah kita mempelajari tentang fungsi di video sebelumnya. Limit secara umum artinya adalah batas, dan limit dalam matematika artinya adalah pendekatan. Untuk definisi utama limit, yaitu suatu fx yang akan mendekati nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu pula. Untuk penulisannya, kita bisa tulis, misalnya ada suatu fx yang ingin didekati, maka kita tulis lim di sebelah kiri, di mana fx ini ingin mendekati nilai sama dengan L misalnya. Maka fx ini juga didekati oleh x dengan nilai tertentu pula. Misalnya nilai x-nya itu A, di mana L itu adalah nilai tertentu, sementara A itu juga nilai tertentu. Jadi L merupakan nilai tertentu untuk fx, sedangkan A nilai tertentu untuk x. Untuk memahami limit fungsi, kita bisa melakukan pendekatan, yaitu dengan pemahaman secara intuisi, yaitu kalian bisa perhatikan contoh berikut. Sebagai contoh, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, di mana x itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau x sama dengan 1, maka nanti akan tidak terdefinisi fx itu sendiri. Bagaimana sih maksudnya tidak terdefinisi itu? Jadi saya tulis di sini ya, misalnya saya kasih angka 1, x-nya adalah 1, maka nanti hasilnya akan seperti ini kan. Nanti kan hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ketika 0 per 0 berarti tidak terdefinisi. Terkait dengan pendekatan secara intuisi, kita akan tulis seperti ini. Bila x mendekati 1, ya, berapakah nilai pendekatan? Yang akan jadi pertanyaan ya, berapa pendekatan untuk fx itu jika bernilai 1. Nah, teman-teman kan melihat di sini ya, kan x tidak sama dengan 1. Nah, berarti bagaimana sih caranya untuk kita bisa menggunakan 1 itu untuk limit, untuk sebagai pendekatan? Kita bisa tulis seperti ini, x tidak sama dengan 1. Itu akan ada dua kemungkinan. Jadi teman-teman akan mendapati dua kemungkinan. Yang pertama, ketika x itu lebih dari 1. Kemudian yang kedua adalah x kurang dari 1. Dalam limit, kalau x lebih dari 1 itu sama saja dengan x yang mendekati, ya, x sama dengan 1 yang mendekati dari arah kanan. Sedangkan bawahnya adalah, ya, sedangkan yang bawah adalah x itu mendekati 1 dari arah kiri. Sehingga dalam limit itu, x ini tidak bisa sama dengan 1, tapi masih bisa mendekati 1, ya, mendekati 1. Jadi bisa, kalau lebih berarti 1,01, 1,0001, 1 sekian. Kalau kurang berarti 0,99, 0,9 saja bisa. Berikut adalah pendekatannya. Sehingga kalau didekati dari kanan bisa kalian ambil 1,1, 1,01, 1,001. Kalau didekati dari kiri kalian bisa ambil 0,9, 0,99, 0,999 dan seterusnya. Jadi ambil kesimpulan bahwa ketika x itu lebih dari 1, maka kalian jangan bilang di sini ya. Untuk x kurang dari 1, kalian bisa ambil yang bawah, yang di bawahnya 1. Ya, jadi seperti ini. Kita coba untuk memecahkan soal yang ada di sini. Bagaimana ketika kita buka pemahaman secara intuisinya. Simak video ini sampai selesai ya. Ya, dari sebelah sebelumnya saya masukkan ke dalam tabel. Kalian bisa lihat di sini tabelnya untuk kita masukkan x dan fx-nya. Jadi nilainya ada 1,1 sampai 1,001 untuk yang limit x mendekati 1 dari kanan. Kemudian yang kiri, ya, yang sebelah kirinya, yang x mendekati 1 dari kiri itu ada 0,99, 0,99 dan 0,9. Nah, berikut hasilnya. Kita mulai dari yang pertama, f1,1, dimana kalau kita hitung, kita masukkan yang di atas ini, itu sama dengan 1,1 kuadrat dikurangi 1, kemudian 1,1 dikurangi 1. Nanti hasilnya adalah 1,21 dikurangi 1 per 0,1 sama dengan 2,1. Berikut nanti untuk selanjutnya kalian kerjakan sampai ke 0,9 ini. Sebelum kita ke 0,9 ke yang mendekati kiri, jadi kita bisa lihat di sini kan ini 2,1, kemudian hasilnya 2,01, 2,001. Ketika kita lihat, kita ambil kesimpulan kan akan selalu mendekati angka 2 ya. Yuk kita hitung yang bawah, f 0,9. Berarti 0,9 kuadrat kurangi 1, 0,9 kurangi 1 sama dengan 1,9. Kalian bisa mengerjakannya di kalkulator. Kalau f 0,99 berarti sama dengan berapa? 1,99 ya. Ketika 0,99 nanti juga akan mendekati menjadi 1,999, akan mendekati angka 2 juga. Nah, ini kan tebakannya ya. Nanti hasilnya sama dengan 2. Nah, kita masukin aja limitnya dari x mendekati 1 ini. Jadi kita tulis seperti ini. Limit x mendekati 1, x kuadrat dikurangi 1 per x min 1. Ya, hasilnya berapa? Sama dengan, kita hitung, limit x mendekati 1, ya kita buka atasnya, pembilangnya x plus 1, x min 1, yang di bawah kan juga x min 1 ya. Jadi ini bisa dicoret, menyebut dan pembilang sama, berarti bisa dihilangkan.
Nah, ini teman-teman jangan langsung buru-buru langsung jawab ya, tapi kita tulis dulu hasilnya. X mendekati 1 ini sama dengan X plus 1. Nah, setelah itu kita hitung, kita masukkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat sini kan, ketika didekati dengan pendekatan intuitif memang benar bahwa X mendekati 1 untuk limit fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1 ini sama dengan 2. Jadi baik didekati dari kanan maupun dari kiri itu sama-sama nanti akan hasilnya sama dengan 2. Seperti ini ya, saling berhubungan, sama. Setelah ini saya berikan contoh soal yang lain. Sama seperti yang contoh sebelumnya, fx-nya ini juga persamaan kuadrat, di mana x-nya ini juga tidak boleh sama dengan 1 ya. Kenapa? Kalau x-nya sama dengan 1 nanti sama dengan 0 per 0, tidak terdefinisi. Ya, seperti yang contoh sebelumnya. Jadi kalau yang atas ini x didekati dari kiri, yang sebelah kanan ini x didekati dari kanan, ini dari kurang dari 1, kalau yang ini x lebih dari 1 ya, itu nanti akan menghasilkan angka-angka yang ujung-ujungnya akan melipir mendekati angka 5. Ini ada 4,5, 4,8, 4,980, 4,998. Kemudian yang di bawah ini ada 5,02, 5,02, 5,2, 5,3, semua akan mendekati ke angka 5. Yuk kita coba selesaikan. Kita tulis saja limit x mendekati 1 sama dengan fx-nya ya, 2x kuadrat plus x min 3 per x min 1. Ya, seperti biasa kalian buat penyederhanaannya, limitnya yang atas ini. Berarti kan ini ada 2x kuadrat ya, berarti ini sama dengan 2x. Ini x. Berapa? Nanti di yang bawah ini juga menyebutnya ya x min 1. Berapa? Yang ada di sini pasti ada angka 3 ya, karena kan pengalinya nanti sama dengan min 3. Kita tulis saja plus 3. Yang ini min 1. Kita lihat di sini ada yang sama ya penyebutan pembilangnya, jadi kita bisa lakukan, kita coret saja keduanya. Kemudian kita tulis hasilnya, kan sudah selesai ya, tidak ada pecahannya, sehingga bisa ditulis 2x plus 3. Ini atasnya ya, tinggal ini aja. Kemudian langsung dimasukkan aja angkanya, 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi gampang kalau membuktikan, ini harus sama. Jadi nilai ini sama ini harus sama. Untuk selanjutnya kita belajar sifat-sifat dari limit, yaitu teorema limit. Beberapa sifat-sifat yang perlu kalian ketahui dan pahami. Ya, kita tulis saja ya, sifat-sifat limit. Sifat limit atau teorema limit. Yang pertama tentang limit yang terhubung dengan konstanta. Jadi K ini adalah konstanta. Yang kedua adalah limit dari fungsi X misalnya, yang mendekati A, itu adalah A. Yuk kita coba masukkan yang operasi ya, operasi penjumlahan limit. Berarti tulisannya limit, misalnya X mendekati A, ya, ada fungsi fx ditambahkan dengan gx. Menulis dalam adalah seperti ini, limit X mendekati A, fx ditambah limit X mendekati A, gx. Jadi f dan g ini harus sama-sama mempunyai limit ya. Kemudian kalau dikurangi ya sama. Kalau dikurangi juga seperti ini, tinggal mengganti tandanya saja. Plus min bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian kalau perkalian ya, limit fungsi perkalian fx dan gx itu seperti ini menulisnya, limit x mendekati a fx dikalikan di atas titik saja limit x mendekati a gx. Kemudian untuk pembagian, limit x mendekati a fx per gx sama dengan, kita tulis ya seperti ini, tinggal menambahkan tulisan limit x mendekati a seperti itu. Ini saya tulis supaya kalian tahu proses menulisnya. Kalau limitnya akar gimana? Akar fx berarti tulisnya seperti ini, n. Jadi tulis dulu n, kemudian akar limit x mendekati a fx. Ini n nya harus bilangan positif. Kalau limit pangkat n bagaimana? Jadi nulisnya seperti ini, limit pangkat n. Ya, terkait dengan sifat-sifat limit, teorema limit, saya akan memberikan beberapa contoh ya. Misalnya yang pertama terkait dengan yang nomor 1 tadi. Bentar, kita contoh ya, ini contoh. Misalnya limit x mendekati 2 sama dengan 5. Ini 5 kan konstanta ya. Nah, kan karena dia konstanta mengikuti rumus yang sebelah kiri ini yang nomor 1, jadi hasilnya juga 5. Karena dia tidak punya persamaan lain, tidak punya variabel lain, x ya, tidak ada. Jadi kemudian ya limit x mendekati 2 sama dengan 5 ya 5. Jadi selama tidak ada per nolnya, jadi tidak ada pecahannya di sini, itu limitnya itu akan mengandung k konstantanya. Jadi hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Ini misalnya limit x mendekati min 2 mendekati suatu persamaan 2x min 3 misalnya. Ini kan juga sama ya, per 1 kan ya. Karena per 1 jadi tidak menyebabkan 0 per 0, sehingga bisa langsung dimasukkan saja. Dimasukkan tinggal 2 kali min 2 min 3 sama dengan min 4. Jadi hasilnya min 4. Oh sorry, min 4 ya. Min 4 belum selesai nih. Min 4 dikurangi 3 sama dengan min 7. Nah, bagaimana untuk penjumlahan limit ya? Penjumlahan limit misalnya saya tulis di sini 2x kuadrat plus 3x ya. Limit x mendekati 1 untuk 2x kuadrat plus 3x. Berapa ya? Nah, kalian bisa tulis yang pertama kalian bisa tulis ininya dulu. 2x kuadrat ditambah kemudian 3x. Kalian tulis di sini limitnya. Limit x mendekati 1, limit x mendekati 1.
Nah, ini kan 2x kuadrat nih, 2 kan konstantanya ya. Duanya ini bisa keluar. Duanya itu keluar. Kemudian kalian tulis limit x mendekati 1 x kuadrat ditambah ini sama ya, limit x mendekati 1 itu 3x. Ya, jadi 2 limit x mendekati 1 x kuadrat ditambah 3 limit x mendekati 1 x ya. Jadi 3-nya juga keluar. Ini 3-nya juga keluar ke kiri. Sudah tidak ada yang kita jabarkan lagi, kita bisa masukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan 2 ya, di sini, pindah ke sini ya. Ini kalau mungkin teman-teman bingung, 2 dikalikan limit tadi kan mendekati 1. 2 mendekati 1. Ya, kalian bisa dapatkan angka 5. Bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan ya kita ganti aja ya angkanya ya. Oh, angkanya tetap aja. Angka tetap semua kita tandanya kita ganti aja. Limit x mendekati 1 2x kuadrat min 3x. Nanti langsung ya. Ini caranya sama seperti ini. Cuma beda tandanya aja. Kalian akan mendapatkan 2 dikali 1 dikurangi 3 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan min 1. Bagaimana jika limit x mendekati 2 x dikali 3x min 7? Kalian bisa tulis limit x mendekati 2 x ya, x nya ini. Kemudian jangan lupa dikasih kurung ya, kemudian dikurung lagi. Ini kan perkalian ya, ini ada perkalian x kali 3x, x kali min 7 ya. Ini kalian kasih kurung nah, untuk sebagai penanda perkaliannya. Ini di seperti ini. Nah, jadi hasilnya nanti sama dengan, ini kan mendekati 2 ya, 2, ini 3x min 1, 3 kali 2 6, 6 kurangi 7 min 1, sama dengan hasilnya sama dengan min 2. Sekian video kali ini terkait dengan limit fungsi. Jadi pembelajaran hari ini semoga akan menjadi dasar untuk pembelajaran berikutnya mengenai limit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.